Baik, pemirsa Aceh TV dimanapun Anda berada, masih kembali dalam program talk show, masih dengan dua narasumber kita, yaitu ada Bapak Tirwan Johan dari Wakil Ketua DPRA dan juga Bapak Didi Muhammad Roza SDMSI, Kepala Bidang Energi Ketenaga Listrikan Dinas SDM Aceh, yang memang kita hari ini membahas mengenai pengolahan sumber energi Aceh. Dan bagi Anda pemirsa di rumah yang ingin bergabung, silahkan saja di nomor 0822 5368 8839 untuk menyampaikan pendapat Anda, pertanyaan. Silahkan, ini mumpung narasumbernya ini ahli di bidangnya masing-masing ya. Ini ada dari pemerintah dan juga dari SDM pastinya. Nah ini Pak, kita tadi menarik juga, kita membahas tentang bagaimana kemudian masyarakat bisa memanfaatkan sendiri nih, memanfaatkan energi ini untuk listrik. Dan memang dengan kondisi yang ada juga bisa dari seperti tadi energi panel surya dan lain sebagainya. Mungkin seperti apa Pak? Iya. Perlu kita sampaikan bahwasanya Aceh memang sudah hampir 100% rumahnya sudah berlistrik. Memang masih ada puluhan ribu lagi. Tercatat 23.000 di seluruh Aceh belum tersambung energi listrik. Pada mulanya tahun 90-an, saat rasio elektrifikasi masih rendah di Aceh, Dinas Energi Sumber Daya Mineral yang dulu masih Dinas Pertambangan dan Energi atau Kanwil dulu, ini melakukan praelektrifikasi terhadap rumah-rumah yang belum mendapat energi listrik. Oleh karena itu kita membagikan panel-panel surya lengkap dengan baterainya, dengan teknologi yang sangat sederhana, tapi mungkin panel suryanya agak sedikit heran, dan diletakkan di atas atap rumah, kemudian disimpan di baterai, kemudian lampunya ada 3 unit 10 watt. Dan itu udah beberapa kali kita sampaikan sampai ke pelosok-pelosok ujung-ujung yang memang tidak mungkin disambung oleh PLN. Namun jaringan PLN sekarang sudah sampai ke pelosok-pelosok. Tepat pada 17 Agustus kemarin, ini telah tersambung listrik ya di daerah yang jauh, di daerah Aceh Timur. Itu daerah Tampur Bor. Itu kalau ke sana saya butuh waktu 5 jam naik boot ya. Naik boot dari Tamiang Aceh Tamiang ke sana, naik ke hulu. Dan itu sebenarnya udah kami masukkan PLTS tadi untuk rumah. Namun sekarang eranya sudah PLN sudah menjajah sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih. Oleh karena itu kegiatan ini juga bisa berpotensi kepada masyarakat di kota yang tadi saya sampaikan dia rooftop tadi. Nah, memang mungkin ini kalau pemakai baterai untuk penggunaan malam, mau nggak mau harus pakai baterai tadi. Tapi kalau untuk penggunaan siang di ruang-ruang tertentu atau perkantoran yang sifatnya padat dan harus memang tidak terkena matahari, ini bisa dipakai teknologi PLTS rooftop ini. Di rumah bisa juga dimanfaatkan. Kalau mau pakai malam, mungkin bisa ditambahkan dengan baterai. Ya, mungkin baterai yang sekarang ada agak lumayan, baterai litium. Ya, baterai litiumnya. Baterai litium ini yang ada di HP kita ini termasuk baterai litium, memang relatif agak lebih mahal dari baterai yang sebelumnya, yang cair ataupun yang kering. Oleh karena itu teknologi ini lama kelamaan memang tidak mahal Pak Irwan, dan siapapun bisa memakainya. Dan kami sebagai Dinas SDM adalah memperkenalkan kepada masyarakat, ini loh teknologinya bukan ribet-ribet sekali atau susah-susah sekali. Kita memakai bahan kemudian kita terapkan, ya kita bisa nikmati. Seperti apa Pak masyarakat bisa mengakses informasi ini? Mungkin bagi masyarakat juga dengan kondisi yang ada, dia juga bisa mengakses informasi ini pastinya. Di mana Pak mungkin masyarakat bisa? Iya, memang kami sosialisasi ada beberapa ya, mungkin pada setiap pameran, ya pada website kami juga ada, di website kami sdm.co.id, SDM Aceh. Ya, kan? Kemudian setiap pameran juga kami tampilkan kegiatan kami ini. Tapi percayalah, mudah-mudahan dalam waktu tahun-tahun ke depan yang dekat ini, kegiatan ini akan kami contohkan satu persatu di gedung pemerintah. Ya, mudah-mudahan dukungan dari
DPRA bisa lebih menyemangati kami untuk kami realisasikan penggunaan energi PLTS rooftop ini di perkantoran di pemerintah provinsi dan pemerintah Kota Banda Aceh. Baik, selama ini kurang semangat atau gimana nih Pak? Emang nggak waktu yang baru juga di kita, jadi bukan kurang semangat. Jadi ada beberapa tahun ini, 2 atau 3 tahun sebelumnya sudah di pusat. Ya, kemudian dipertambahkan. Kita lihat dulu teknologi seperti apa. Jangan-jangan sampai kita bisa menganggarkannya, tapi kita tidak bisa mempertanggungjawabkannya. Jadi kita lihat-lihat dulu, ngintip-ngintip dulu, kemudian coba kita lihat sesuatu yang mungkin. Jangan sampai nanti kita sudah menganggarkannya, ya tapi kita tidak bisa melaksanakan atau kita tidak bisa menjalankannya. Jadi pastikan bahwa yang kita akan buat nanti bisa kita kelola dan kita bisa manfaatkan dengan selanjutnya, begitu. Ini bisa kita pastikan Pak Irwan Johan dengan dari hulu ke hilir, dari eksekutif, legislatif, yudikatif sampai ke masyarakat bawah seperti apa Pak? Ya, dalam kesempatan kita berbicara di sore hari ini mungkin ada beberapa hal yang saya kira informasi yang sangat-sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat. Ya, saya terima kasih Aceh TV mau menyelenggarakan talk show ini. Pak Dedi juga tadi menyampaikan banyak hal-hal baru yang saya kira patut untuk dipahami, diketahui oleh masyarakat. Tapi supaya saya tidak lupa, saya ingin menyambung sedikit tadi apa yang disampaikan oleh penelpon kita, pemirsa kita Pak Herman, yang dari tanggapan beliau menunjukkan ada kekecewaan terhadap PLN. Ya. Nah, jadi dalam itu fakta, itu realita yang memang kita alami setiap hari di Aceh dalam kehidupan kita, tidak hanya pada rakyat biasa, tapi juga kepada wakil rakyat, ya, kepada di pendopo gubernur, di kantor gubernur, kantor DPR juga mengalami hal yang sama, mati lampu. Jadi ini sesuatu yang harus sudah mulai kita hilangkan. Ya, PLN Aceh juga punya, apalagi Pak Jeffrey, GM PLN Aceh ini adalah putra Aceh juga. Ya. Jadi bagaimana kita sama-sama membangun Aceh ke depan ini, salah satu faktor yang sangat penting adalah ketersediaan, jaminan ketersediaan energi listrik bagi siapapun yang ada di Aceh, terutama misalnya para investor, para pelaku usaha, ya baik usaha tinggi maupun usaha kecil, usaha menengah dan sebagainya, ini sangat membutuhkan energi listrik. Dan di balik kejadian besar yang menghebohkan nasional beberapa sebulan yang lalu mungkin ya, Jakarta mati lampu. Padam listrik ya, Padam listrik se-Jawa, termasuk Jakarta. Dan ternyata gara-gara kejadian tersebut, PLN harus membayar kompensasi kepada pelanggannya di Jakarta itu hampir 1 triliun, ya, 800 miliar lebih kompensasi yang diberikan kepada PLN dalam bentuk pengurangan tagihan listrik di bulan ke depan. Ya. Nah, ini yang selama ini tidak diketahui oleh masyarakat. Padahal yang saya ketahui peraturan Menteri ESDM atau surat edaran Menteri ESDM terkait kompensasi kepada pelanggan PLN yang mengalami pemadaman listrik itu ada perhitungannya, ada rasionya, dan ada hitungan kompensasinya. Itu sudah lama. Berarti di Aceh sudah biasa harusnya bisa mendapatkan lebih ya Pak ya? Itu bukan hal yang baru. Dan saya dalam 3 tahun terakhir setiap terjadi pemadaman yang rutin, misalnya contohnya di bulan Ramadan, ya, kita heboh soal mati lampu, dan saya selalu bicara di media. Saya sempat menegur keras PLN dengan bahasa yang mungkin membuat PLN merasa tidak nyaman waktu itu, dan saya punya banyak keluarga, saudara juga kerja di PLN. Jadi kadang-kadang jadi serba salah. Tapi artinya masyarakat harus tahu apa hak mereka sebagai konsumen. PLN ini sebagai produsen atau distributor listrik juga harus menghargai hak konsumen. Rakyat Aceh sebagai konsumen juga harus tahu hak-hak mereka, ya, apa yang kewajiban mereka. Jangan, kan sering bahasanya telat bayar langsung dipotong, tapi pemadaman kami nggak dapat kompensasi apapun gitu, padahal alat elektronik rusak. Dan sekarang masyarakat sudah tahu bahwa di Jakarta pelanggan mendapatkan kompensasi. Ada hikmah ya Pak, kejadian jangan di sampai Jakarta, kalau ada kejadian seperti itu lagi di Banda Aceh atau di Aceh, masyarakat tidak mendapatkan apa-apa. Tidak ada beda rakyat Aceh dengan rakyat Jakarta. Ya, itu yang harus dipahami oleh masyarakat. Nah, kemudian sedikit menyambung soal tadi yang Pak Dedi sampaikan, saya sangat bersyukur sekali kalau teknologi tenaga surya ini semakin lama semakin murah, bisa dijangkau oleh masyarakat, ya, artinya tadi independen, bukan pemerintah, tapi perumahan, rumah pribadi dan sebagainya juga bisa menggunakan itu. Tapi memang sekarang masih mahal. Ya, saya punya tetangga belakang rumah saya, tetangga saya itu kebetulan orang kaya. Ya, kalau saya belum mampu beli tiang listrik langsung ada solar panelnya. Itu berapa harganya Pak Dedi? Kalau satu tiang? Belasan juta, 20 juta? Iya, begitu kira-kira. Tapi itu sebenarnya
pertama mahal di baterainya, kemudian di tiangnya. Tapi kalau solar panel dengan ininya sendiri tidak berapa mahal. Baterainya dengan tiangnya. Tapi kalau saya mau bikin penerangan pakai itu di halaman rumah saya harus keluarkan uang hampir 20 juta untuk lampu bisa itu. jadi kalau emang ini bisa. Jadi Tapi memang bisa ya Pak ya. Ini artinya kalau yang memang masih Iya. mampu membeli itu orang kaya, seperti Pak Dedi katakan tadi, orang kaya yang harus kita paksakan. baik. Mereka harus gunakan itu dulu. Dan sudah didorong itu. Jadi orang kaya dulu ya Pak. Betul, rumahnya harus ada pakai rooftop dan memakai panel surya. Dan pemerintah pastinya Pak ya untuk Apalagi mendirikan mereka, pada masyarakat. mereka yang menggunakan energi paling besar Baik, dibandingkan ya. rumah-rumah kecil kan. Iya. gitu. Betul, tapi yang paling berdampak tadi Pak, jadi ada manfaatnya juga kejadian di Jakarta kemarin. Jadi masyarakat juga harus tahu hal itu yang di Banda Aceh. Karena memang ketika kita bicara listrik juga yang masyarakat kecil juga yang berdampak seperti momen-momen seperti puasa dan lain sebagainya Pak. Baik Pak Dedi, terima kasih Pak Irwansyah. Sudah Terima habis? kasih sudah waktunya. Ini sudah habis. Kita Karena sayang Pak Dedi sekali. masih banyak info ini. Tenang Pak, ini masih ada closing statementnya nih buat Iya. buat Pak Dedi. Iya, Silahkan Pak untuk closing statementnya sebelum ke Pak Irwan Johan. Baik, alhamdulillah sekali Aceh TV menyampaikan kepada kami undangan untuk bisa masyarakat tahu apa itu energi yang ada di Aceh yang begitu berlimpah. Kemudian tadi Pak Irwan Johan juga menyampaikan bahwa sangat peduli dengan lingkungan dan ini matching dengan energi baru terbarukan. Mungkin kata-kata yang saya terakhir, Aceh mandiri energi listrik untuk masyarakat sampai ke pelosok. Begitu. Baik Pak Dedi, terima kasih Pak Dedi. Ini sudah menyampaikan Pak Dedi Muhammad Roza STMI, STMSI, Iya. Kepala Bidang Energi dan Ketenaga Listrikan Dinas ESDM Aceh. Mungkin Pak Irwan Johan closing statementnya Pak. Ya saya cuma berharap agar seluruh stakeholder dalam pemerintahan di Aceh ini, termasuk masyarakat juga nantinya, itu semua punya kesepahaman tentang bagaimana kita menuju pembangunan Aceh ke depan, menuju ke Aceh yang mandiri energi seperti tadi disampaikan, punya ketahanan terhadap energi, apalagi kita potensinya luar biasa dan sudah saatnya kita mulai pelan-pelan beralih dari energi fosil, energi konvensional ke energi baru dan terbarukan karena Aceh tidak miskin dengan sumber daya tersebut. Bahkan tadi Pak Dedi menyampaikan kita punya harta karun yang luar biasa ini. Mungkin mudah-mudahan ke depan ini bisa menggantikan sumber pendapatan Aceh seperti dana otsus yang akan berakhir. Untuk mungkin dengan energi inilah Aceh nanti ke depan bisa membangun. Mengundang investor ya Pak. Bukan hanya investor masuk ke kita, tapi hasilnya kekayaan energi kita bisa kita distribusikan ke provinsi-provinsi tetangga, ya bahkan sampai ke Lampung, bahkan ke Pulau Jawa. Inilah kekayaan Aceh, karunia Tuhan yang luar biasa yang harus kita jaga dan kita rawat dengan baik, kita kelola dengan baik, dengan profesional. Baik, terima kasih Pak Irwan Johan, Wakil Ketua DPRA. Ini pastinya informasi sangat bermanfaat sekali untuk kita, apalagi untuk masyarakat, dan pastinya kita tunggu lagi di Aceh TV Pak, kita tunggu lagi dengan informasi-informasi yang terbarukan pastinya ya Pak ya. Dan terima kasih untuk Anda pemirsa sudah menyaksikan program talk show. Saya Indah Rasikasari, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.